Namun, kata-kata itu sudah terlanjur terucap, jadi dia hanya bisa menggertakkan gigi dan menatap Chen Ping dengan sedikit provokasi. Apa? Takut? Kalau Lia, belum terlambat untuk mengaku kalah sekarang dan mengakui bahwa kamu hanya beruntung sebelumnya. Penguasa Sekte Rift Heaven juga menatap Chen Ping dan berkata dengan suara berat, "Teman muda Chen, Tetua Yusa baru saja berbicara dengan marah. Kau telah menghancurkan formasi jiwa binatang 3 bakat, dan kekuatanmu telah terbukti. Aku akan segera mempersembahkan 1.000.000 batu abadi, dan kursi tetua juga akan kosong." Formasi pembunuh dewa 10.000 binatang ini sangat berbahaya dan sama sekali bukan permainan anak-anak, jadi tidak perlu dipaksakan. Semua orang mengira Chen Ping akan memanfaatkan situasi dan jatuh ke jurang kehancuran. Lagi pula, dia sudah membuktikan dirinya dan memperoleh pengaruh serta rasa hormat yang cukup, jadi dia tidak perlu mengambil risiko apapun lagi. Namun, reaksi Chen Ping sekali lagi melampaui harapan semua orang. Dia tampaknya tidak mendengarkan nasihat pemimpin sekte tersebut, dia juga tidak peduli dengan pesan telepati cemas dari Xia Yingwu, dan dia bahkan tidak melihat tatapan provokatif dari Tetua Yusa. Pandangannya beralih ke bagian yang lebih dalam dari Myriad Beast Altar, di mana energi yang lebih kuat tampak sedang bergerak. Sudut mulutnya sekali lagi melengkung membentuk senyum yang hampir tak terlihat, membawa sedikit ketertarikan. Formasi pembunuh dewa binatang segudang. La mengulanginya dengan lembut, lalu mengangguk, nadanya masih tenang, namun mengandung keyakinan yang mengerikan, kedengarannya menarik. "Oke, ayo kita lanjutkan. Setiap orang ini gila. Orang ini benar-benar gila." Itulah satu-satunya pikiran yang ada di benak semua murid sekte 10.000 binatang saat itu. Dia benar-benar setuju dia akan menantang formasi dewa pembunuh binatang yang mengerikan itu. Setelah sesaat tercengang, Penatua Yusa dipenuhi dengan kegembiraan liar dan kekejaman. "Nak, kau cari Matil," La segera menangkupkan tangannya ke arah ketua sekte langit terbelah dan berkata, "Ketua sekte anak ini sangat arogan, berani meremehkan formasi tempur tertinggi sekte 10.000 binatang. Tolong aktifkan formasi pembunuh dewa 10.000 binatang, agar dia bisa melihat kekuatan sejatinya." Penguasa sekte Rift Heaven menatap tajam ke arah Chen Ping. Di mata Chen Ping, ia tidak melihat kegilaan atau ketakutan, hanya ketenangan dan ketidakpedulian yang mendalam dan tak terduga. Dia merasa sangat terharu, dan akhirnya dia mengangguk perlahan, mengizinkan. Begitu perintah diberikan, seluruh sekte 10.000 binatang dimobilisasi. 9 murid inti, masing-masing memiliki aura yang kuat dan setidaknya berada di peringkat keempat alam abadi surgawi, dengan cepat memasuki arena dan mengambil posisi mereka di lokasi misterius. Ekspresi mereka serius, jelas menunjukkan bahwa mereka juga mengetahui pentingnya formasi ini. Saat mereka mengaktifkan teknik rahasia mereka secara bersamaan, 9 hantu jiwa binatang yang besar, padat, dan ganas, jauh lebih besar dari susunan jiwa binatang 3 bakat sebelumnya, meraung dan membubung ke langit. Naga, harimau, singa, phoenix, piton, elang, beruang, serigala, dan kura-kura. 9 hantu jiwa binatang purba yang kuat berputar dan saling terkait, menarik energi spiritual langit dan bumi untuk menyatu dengan liar. Dalam sekejap, langit di atas altar 10.000 binatang berubah warna, dan perisal cahaya besar yang menutupi seluruh altar tiba-tiba terbentuk. Di dalam penghalang cahaya, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya meraung, dan aura pembunuh membumbung tinggi ke langit. Tekanan tak terlihat itu bagaikan gunung Tai yang menekan, membuat para murid yang menyaksikan di luar penghalang merasa sesak napas dan pikiran mereka goyah. Inilah kekuatan sejati sekte 10.000 binatang. Formasi pertempuran yang kuat yang mampu membunuh dewa-dewa yang melampaui level merekal. Seorang murid yang berdiri di tengah formasi memandang Chen Ping, yang tetap berdiri dengan tenang di dalam formasi, dan berkata dengan suara berat, "Rekan Taois, formasi ini berbahaya. Belum terlambat untuk menyerah dan mundur sekarang." Tetua Yusa di luar formasi mencibir berulang kali, seakan-akan dia sudah melihat Chen Ping dicabik-cabik oleh binatang buas. Chen Ping menatap 9 jiwa binatang buas yang meraung di udara, merasakan tekanan mengerikan yang bahkan akan membuat seorang kultivator celestial immortal tingkat 6 gemetar ketakutan. Akhirnya, ia mengangguk kecil. Lebih seperti itu. Saat dia selesai berbicara, dia bergerak. Berbeda dengan sebelumnya, ia tidak bersikap arogan.
Kali ini, pedang pembunuh naga mengeluarkan raungan naga yang jelas dan otomatis jatuh ke tangannya. Dengan pedang di tangan, seluruh sikap Chen Ping tiba-tiba berubah. Keadaan biasa sebelumnya lenyap seketika, tergantikan oleh niat pedang tak tertandingi yang mampu membelah langit dan memandang rendah dunia. Dia tampak berubah menjadi pedang dewa yang terhunus dari sarungnya, ketajamannya terungkap sepenuhnya, cahayanya menyejukkan seluruh negeri. Domain pedang 5 elemen, buka. Berdengung. Sebuah wilayah pedang 5 warna, lebih besar, lebih padat, dan lebih lengkap daripada yang ada di Rock Valley, tiba-tiba terbentang. Kali ini, cakupan wilayah pedang itu bahkan tampaknya menyaingi perisai cahaya dari Myriad Beast God Slaying Arai. Di dalam domain tersebut, energi pedang tidak lagi sehalus hujan, tetapi berubah menjadi pedang cahaya padat dan berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya. Jalinan hukum waktu dan ruang membuat pemandangan di dalam SWOT domain menjadi aneh dan fantastis, seolah-olah itu adalah dunianya sendiri. 10.000 pedang, kembali ke sumber. Chen Ping berteriak pelan, dan pedang pembunuh naga menunjuk ke arah langit. Di dalam wilayah pedang, pedang-pedang cahaya 5 warna yang tak terhitung jumlahnya seolah menerima perintah, memancarkan teriakan pedang yang riang. Kemudian, bagaikan sungai yang mengalir ke laut, mereka menyatu menjadi aliran energi pedang yang dahsyat, mengandung makna kelahiran dan kematian 5 elemen serta perputaran waktu dan ruang. Semburan energi pedang ini bukan lagi sekadar dampak energi biasa, ia tampak menjadi hidup dan memiliki kemauan. Kemanapun ia lewat, ruang terpotong dengan retakan hitam halus, dan waktu menjadi kacau. 9 hantu jiwa binatang purba yang ganas itu benar-benar mengeluarkan teriakan ketakutan di hadapan aliran energi pedang yang mengandung prinsip-prinsip utama langit dan bumi. Kekuatan mereka ditekan oleh hukum dalam domain pedang, dan serangan mereka dengan mudah dihancurkan oleh derasnya energi pedang. Mengaung, bal, aduh. Semburan energi pedang menyapu pertahanan gabungan dari 9 jiwa binatang dengan kekuatan yang luar biasa, menghantam keras perisai cahaya dari Myriad Beast God Slaying Arail, retak. Boom! Seperti kaca yang pecah, seperti bintang yang meledak. Penghalang cahaya yang kuat, yang dikatakan mampu membunuh para dewa, hancur dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas. Mereka berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan lenyap tanpa jejak. 9 murid inti yang bertugas menjaga formasi itu batuk darah secara bersamaan dan terpental mundur bagaikan layang-layang yang talinya putus, jatuh terbanting ke tanah dan pingsan. Hancurkan formasi itu lagi. Terlebih lagi, lah ditembus secara paksa dengan cara yang lebih mendominasi, lebih langsung, dan lebih luar biasa. Diam, keheningan yang mematikan. Jika menghancurkan formasi jiwa binatang 3 bakat itu mengejutkan dan tak dapat dipercaya, maka pada saat ini, menerobos paksa formasi pembunuh dewa binatang segudang akan membuat semua orang merasakan guncangan total dan ketakutan pada jiwa mereka. Apa, monster macam apa dia? Tingkat ke-7 alam abadi manusia. Inikah tingkat ke-7 alam abadi manusia? Bahkan seorang dewa surgawi kelas 7 belum tentu sebaik ini, kan? Xian dan Ying Wu terlalu bersemangat untuk berbicara, hanya menatap sosok berjubah hijau yang berdiri di arena dengan mata penuh semangat dan penghormatan. Penatua Xiong Tuo membuka mulutnya cukup lebar untuk memasukkan sebutir telur. Penguasa Sekte Surga Rift mencondongkan tubuhnya ke depan sedikit, keterkejutannya berubah menjadi kengerian, dan sedikit fanatisme. Ekspresi wajah tetua Yusa benar-benar hancur, dia tampak seperti melihat hantu, wajahnya sepucat kertas. Dia terhuyung mundur beberapa langkah, lalu menjatuhkan diri ke kursi, benar-benar putus asa, sambil bergumam berulang kali, mustahil, ini tidak mungkin. Chen Ping perlahan-lahan menyarungkan pedangnya, dan niat pedang yang mengerikan di sekelilingnya langsung mereda, mengubahnya kembali menjadi pemuda biasa dalam jubah biru. Pandangannya menyapu seluruh ruangan, dan semua orang yang menatapnya, entah murid atau orang tua, secara naluriah menundukkan kepala, tidak berani menatap matanya. Akhirnya, pandangannya tertuju pada penguasa Sekte Rift Heaven di panggung tinggi. Penguasa Sekte Rift Heaven menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menekan gejolak di hatinya, lah berdiri, suaranya sedikit bergetar, dan berbicara dengan sangat hikmat, teman muda Chen, tidak, senior Chen. Kekuatan supernaturalmu tak tertandingi, Rift Heaven mengagumimu. 1 juta batu abadi akan segera dipersembahkan.
Kami dengan rendah hati memintamu untuk berkenan menerima posisi tetua Sekte Myriad Beast. Sekte Myriad Beast bersedia menghormatimu sebagai tetua kami yang terhormat. Pada saat ini, di dalam hatinya, kekuatan Chen Ping telah lama melampaui seorang teman muda, dan dia pantas disebut senior. Dia bahkan bersedia menghormati Chen Ping sebagai kepala sekte. Namun, Chen Ping menggelengkan kepalanya lagi. Dia tampaknya tidak berminat pada apa yang disebut posisi penatua. Aku akan menerima batu abadi, tapi aku akan menyerahkan posisi yang lebih tua. Dia berkata dengan santai, saya tidak tertarik dengan hal itu. Mendengar ini, penguasa Sekte Surga Rift menunjukkan sedikit kekecewaan di matanya, tetapi dia tidak berani memaksakan masalah tersebut. Wajah tetua Yusa pucat pasi, dia tahu dia telah benar-benar menyinggung makhluk mengerikan ini. Saat itu, Chen Ping sepertinya menyadari sesuatu, lah memandang penguasa Sekte Rift Heaven dan para kultivator Beastman yang tak terhitung jumlahnya di bawah panggung yang dipenuhi rasa kagum, takut, dan penasaran, lalu mendesah pelan. Anda tampaknya Sarigat menghargai garis keturunan dan wewenang. Sebelum seorang pun dapat menjawab, Chen Ping perlahan menutup matanya. Saat berikutnya, aura yang mengerikan, benar-benar berbeda dari niat pedang sebelumnya, kuno, luas, mulia, dan agung hingga ekstrim, bagaikan makhluk agung purba yang telah tertidur selama berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya, terbangun, perlahan menyebar dari tubuhnya. Awalnya hanya sedikit, namun lama-kelamaan menjadi bagai letusan gunung berapi, dan lautan pun meluap. Mengaung, raungan naga, yang tampaknya berasal dari era purba dan melintasi ruang dan waktu yang tak berujung, tiba-tiba bergema dari tubuh Chen Ping, bergema jauh di dalam jiwa setiap orang. Segera setelah itu, semua orang tercengang ketika sesosok hantu naga emas raksasa, memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang, membubung ke angkasa dari belakang Chen Ping dan melayang di atas altar 10.000 binatang. Hantu naga emas itu begitu padat hingga tampak nyata, sisik-sisiknya dan cakar-cakarnya beterbangan, tatapannya yang agung menyapu area di bawah, bagaikan seorang raja yang mengamati rakyatnya. Kekuatan naga yang murni, luas, dan agung tercurah bagaikan bima sakti dari surga, menyelimuti seluruh altar 10.000 binatang dan semua orang yang hadir. Di bawah tekanan mutlak yang berasal dari bagian terdalam garis keturunan seseorang dan tingkat kehidupan tertinggi, berdebar. Berdebar, berdebar, seperti air pasang, mulai dari murid-murid yang paling luar, tak peduli mereka adalah dewa surgawi kelas 1 atau kelas 5, tak peduli mereka adalah murid biasa atau tetua, kaki semua orang menjadi lemah dan mereka tanpa sadar berlutut. Bahkan Penatua Xiong Tuo di panggung tinggi dan Penatua Yusa, yang sedang linglung, berlutut tanpa terkecuali, tubuh mereka gemetar. Itu adalah getaran dan kepasrahan yang berasal dari jiwa dan darah merekal pada akhirnya, bahkan Lai Tian, yang terkuat di antara mereka dan pemimpin sekte, hanya dapat bertahan sejenak lebih lama dalam menghadapi kekuatan naga, yang seluas lautan bintang dan semegah seorang kaisar, lah merasakan jiwanya bergetar dan darahnya membeku. Rasa pasrah yang tak tertahankan membuncah dari lubuk hatinya. Dengan susah payah, dipenuhi keterkejutan dan kekaguman yang luar biasa, ia berlutut dengan satu kaki dan menundukkan kepalanya yang angkuh. Di atas altar 10.000 binatang, orang banyak berlutut dalam ketundukan. Hanya sosok berjubah biru yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, ekspresinya tenang. Bayangan naga emas melayang dan meraung di atas kepalanya, membuatnya tampak seperti dewa yang turun ke bumi. Pandangannya menyapu dengan tenang ke arah kerumunan yang berlutut di bawah, mengamati keterkejutan, ketakutan yang tak berujung, dan kesalehan serta kekaguman yang mendalam di wajah mereka, sementara hatinya tetap tenang. Setelah sekian lama, kekuatan naga besar dan bayangan naga emas itu perlahan mereda dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Aura penindasan telah sirna, tetapi keterkejutan di hati setiap orang masih bertahan lama. Mereka tetap berlutut di tanah, tak seorang pun berani berdiri lebih dulu. Tatapan mereka ke arah Chen Ping telah sepenuhnya berubah menjadi tatapan fanatisme dan kekaguman, seolah-olah mereka sedang menatap dewa. Nagal terlebih lagi, ia adalah naga emas paling mulia di antara ras naga. Tidak heran dia begitu kuat. Tidak heran dia memandang rendah posisi tetua sekte 10.000 binatang. Di hadapan naga emas yang mulia, para manusia buas ini memang tidak berbeda dengan rakyatnya. Penguasa sekte Rift Heaven perlahan mengangkat kepalanya, suaranya dipenuhi rasa hormat yang mendalam dan sedikit gemetar,
lalu bertanya, "Senior, Anda, siapa sebenarnya Anda?" Chen Ping menunduk dan akhirnya berbicara, suaranya tenang namun membawa kekuatan yang tegas dan berwibawa, "Nama saya Chen Ping. Ada perseteruan berdarah yang mendalam dengan Sekte Iblis 10.000 jiwa. Mulai hari ini, jika Sekte 10.000 binatang bersedia membantuku memusnahkan Sekte Iblis, aku jamin kau akan mendapat tempat di surga ke-10. Perkataannya yang diucapkan dengan santai, menyambar bagai guntur di hati setiap orang. Pada saat itu, tak seorang pun bertanya, tak seorang pun mengejek, dan tak seorang pun berani menunjukkan sedikit pun penghinaan. Yang ada hanyalah penyerahan diri yang mutlak, dan kerinduan yang tak berujung untuk mengikuti yang kuat dan meraih kejayaan. Terima kasih yang sudah setia dan support channel kami. RSN Official. Sehat selalu, berkah selalu, ditunggu bab selanjutnya ya. See you.